Hai, terima kasih yang telah mengklik video ini. Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, gue akan ngebahas 5 website yang paling mengerikan yang ada di internet. Nah, hampir semua orang pasti kenal apa itu website beserta kegunaannya. Ya, dapat kita simpulkan, dunia internet itu ibarat lautan yang sangat luas. Nah, perumpamaannya itu, kita ini di bagian permukaan laut, yang terdapat banyak sekali kapal-kapal kargo, pesiar, ataupun kapal nelayan, dan ikan-ikan kecil. Nah, permukaan itulah yang dinamakan survive web, atau internet yang selama ini kita kenal. Sebenarnya tidak banyak yang tahu jika kayak Facebook, Google, Wikipedia, serta situs-situs lain di internet yang selama ini kita jelajahi hanya 4% saja dari total internet yang ada. Sementara sisanya itu 96% yang tersembunyi di bawah permukaan atau lebih dikenal itu dengan istilah deep web atau darknet. Nah, deep web merupakan sebuah bagian dari internet atau World Wide Web mendalam yang tidak dapat ditemukan oleh mesin pencarian apapun, termasuk Google. Sebenarnya, deep web sangat berbeda dari internet yang kita gunakan sehari-hari. Karena di dalam deep web banyak sekali hal-hal yang aneh, indah, tidak terungkap, sekaligus menakutkan yang di luar dugaan kita. Nah, deep web ini yang biasanya disebut dengan darknet secara umum berisi hal ilegal, mengerikan, dan berkaitan dengan komunitas peretas atau hacker seperti perdagangan manusia, peredaran obat-obatan, perdagangan senjata, barang-barang black market, bitcoin, dan hal-hal sejenis. Maka dari itu, di sini gua akan ngebahas beberapa website paling mengerikan yang ada di internet. Tapi sebelum ke pembahasannya, gua saranin buat kalian semua, jangan pernah sesekali untuk mengunjungin website tersebut karena sangat berbahaya untuk semua data yang ada di HP ataupun komputer kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu Cannibal Cafe. Nah, dari judulnya aja pasti kalian tahu apa isi di dalam website tersebut. Meski sudah diblokir, Cannibal Cafe masih menjadi salah satu situs yang hangat diperbincangkan di dunia maya. Seperti di forum Reddit. Misalnya, situs ini masih menuai rasa penasaran karena sudah ditutup. Nah, Cannibal Cafe sendiri adalah situs deep web yang memungkinkan pengguna untuk membeli daging manusia secara online. Parahnya lagi, para anggota yang ada di web tersebut bisa menawarkan diri untuk dimakan. Kehadiran Cannibal Cafe memicu semakin banyaknya aktivitas kanibalisme di beberapa negara. Diduga kuat, aksi sadis para pelaku juga merupakan anggota dari Cannibal Cafe. Nah, sampai-sampai ada beberapa hal yang mengerikan soal kanibalisme yang sempat membuat geger internet. Seperti praktik kanibalisme atau memakan daging manusia ternyata sempat marak terjadi di ranah maya. Mirisnya lagi, ada sejumlah situs dan forum yang terang-terangan membahas aksi brutal ini, bahkan bisa menginspirasi pelakunya. Nah, salah satunya adalah Cannibal Cafe yang dikategorikan ke dalam situs deep web. Sekedar informasi, Cannibal Cafe adalah situs forum yang berdiri sejak tahun 1994. Namun sekarang situs tersebut sudah diblokir di hampir semua negara. Gua pun sempat meriset bahwa forum ini sangat berbeda dengan forum-forum lainnya. Pasalnya, forum ini diisi oleh orang-orang yang memiliki kelainan di mana nafsu makannya meningkat ketika melihat daging manusia. Yang kedua yaitu Rent a Hitman. Rent a Hitman merupakan situs mengerikan dan terlarang yang sampai saat ini belum diblokir. Rentahitman.com dibeli dan didaftarkan oleh Bob Inez dari California Utara pada tanggal 5 Februari tahun 2005 seharga $9,20. Sesuai dengan namanya, situs ini sangat kontroversial karena menyediakan layanan hitman atau pembunuh bayaran. Nah, situs ini menggunakan metode encrypted web browser atau orang yang mengakses situs ini bisa menyewa jasa pembunuh bayaran yang bisa disesuaikan dengan keinginan pelanggannya. Berdasarkan yang pernah gue baca, konon beberapa servis atau layanan yang disediakan mulai dari broken bone atau menganiaya target dengan mematahkan tulang mereka. Tarifnya ini sekitar kurang lebih $50
Dan yang paling sadis, service assassination, yaitu untuk membunuh sang korban ataupun target dan dikenakan biaya sebesar $20.000. Namun, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi bagi para konsumen yang menggunakan jasa hitman, yakni para konsumen dilarang untuk meminta target yang masih di bawah usia 16 tahun. Yang ketiga, Red Room. Red Room, apa sih Red Room? Pasti bagi sebagian kalian menganggap Red Room ini sebagai ruangan berwarna merah atau ruangan yang identik dengan warna merah. Jika kalian mengatakan demikian, maka kalian salah besar. Nah, di Deep Web, Red Room adalah sebuah situs yang menyediakan video, baik itu video biasa sampai video live streaming langsung yang memperlihatkan penyiksaan terhadap manusia dari yang halus sampai yang kejam. Di website ini juga melayani permintaan pengunjung seperti apa yang akan dilakukan si eksekutor, semacam memotong jari, memotong bagian tubuh, maupun menyiksa orang yang menjadi objek tersebut. Dari sebuah forum di Deep Web dikabarkan kalau hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan undangan khusus dari si pemilik Red Room yang bisa mengakses situs tersebut. Ini menunjukkan bagaimana rahasianya situs ini. Mungkin kita tidak akan menemukan Red Room, tapi Red Room akan menemukan kita. Dengan sedikitnya bukti tentang Red Room dan juga sulitnya mengunjungi situs tersebut, maka tak heran sebagian orang menyaksikan keberadaan situs gila tersebut. Ada yang bilang kalau Red Room ini hanyalah bualan yang dilebih-lebihkan. Namun, sepertinya Red Room bukan hanya omong kosong. Pasalnya, pada 20 Februari 2015, seseorang yang bernama Peter Scully ditangkap pihak berwajib setelah videonya yang menyiksa anak kecil tersebar luas di internet. Peter adalah seorang pedofil yang pernah membuat video di Red Room dan DC Destruction. Yang keempat yaitu Plane Crash Recording. Kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan darah atau gambar hantu di web ini. Sebenarnya situs ini menurut gua sangat berbeda dari web yang lainnya. Seperti judulnya, Plane Crash Recording. Web ini berisi banyak sekali rekaman dari kotak hitam dari sebuah kecelakaan pesawat sampai akhirnya meledak hingga memakan banyak korban. Gua sih nggak tahu nih siapa yang memasukkan rekaman-rekaman tersebut ke dalam website ini. Rekaman ini berupa audio dan juga teks. Nah, dengan rekaman audio yang jernih akan semakin memperjelas bagaimana mengerikannya suasana saat orang-orang meregang nyawa bersama-sama hingga meledaknya pesawat yang ditumpangi para penumpang. Jadi, kalian dapat mendengarkan suasana mengerikan saat pesawat akan jatuh. Bagaimana para penumpang panik hingga teriakan-teriakan menjelang ajal. So, siapkan mental kalian jika ingin masuk ke web ini dan mulai mendengarkan rekaman-rekaman terakhir sebelum puluhan orang meregang nyawa dengan mengerikan. Yang kelima yaitu humanlecture.co.uk. Sekarang kalian tahulah, semakin hari internet ini merupakan sebuah tempat paling menjanjikan untuk memulai bisnis. Nah, hal ini juga tak luput dari perhatian beberapa online shop yang kini mulai bertebaran dan menjamur. Bahkan di Indonesia juga sudah banyak sekali toko online. Ada satu toko online yang ngebuat gua cukup mencengangkan ketika gua ngebaca deskripsi barangnya. Dilansir dari Daily Dot, situs ini yang bernama Human Lecture yang menjual beragam fashion yang kabarnya semuanya berasal dari kulit manusia dan legal. Beberapa item yang dijual di toko online tersebut sangat beragam, seperti mulai jaket, ikat pinggang, hingga dompet. Gua nggak habis pikir, situs online ini mengaku-ngaku mendapatkan kulit manusia dengan cara yang legal dan bukan barang dari black market. Mereka ini mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang sebelum meninggal sudah membuat wasiat untuk mendonorkan kulitnya. Nah, lalu sebagai imbalannya, keluarga jenazah akan mendapatkan komisi dari penjualan dengan jumlah yang besar. Kulit yang digunakan pun juga tidak asal-asalan. Human Lecture juga memilih dan menentukan kualitas kulit hanya orang-orang dengan kualitas kulit terbaik yang nanti dipilihnya. Nah, klien yang sudah setuju akan dirahasiakan identitasnya karena sifat sensitif bisnis dan keinginan klien untuk dirahasiakan. Beberapa barang yang dijualnya juga merupakan barang edisi terbatas dan meski mengerikan, peminatnya itu cukup tinggi.
So, tadi adalah 5 website aneh yang paling mengerikan. Gimana menurut kalian? Masih berani mengunjungi website tersebut? Ngomong-ngomong, gua nggak mau bertanggung jawab atas resiko yang kalian dapatkan ketika mengunjungi website tersebut dalam bentuk apapun. Jadi, kebebasan internet ada di tangan kalian. Dan gunakanlah kebebasan berinternet itu sebijak mungkin. Jika kalian suka dengan video ini, kasih gua jempol ke atas. Dan kasih gua jempol ke bawah jika video ini membosankan. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini berkembang. Gua Aji, sampai bertemu di malam selanjutnya.